Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga dengan nikmat itu kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kali ini, pada pembahasan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan Ulumul Quran, mata kuliah Ulumul Quran, dosen pengampu Dr. Ahmad Alim MA, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, berlanjut pada pembahasan yang pertama. Al-Quran merupakan kitabullah yang Allah jaga langsung kemurniannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr. Az-zikr dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian pengertian wahyu. Apa sih pengertian wahyu? Jadi kita masuk pada pembahasan yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Sebelum mengenal lebih jauh tentang Al-Quran sebagai kitab wahyu, kita memahami dulu pengertian daripada wahyu tersebut. Apa yang dimaksud dengan wahyu? Wahyu adalah al-isyarah as-sari'ah, yang artinya adalah isyarat yang cepat. Atau dalam istilah adalah wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Jadi wahyu merupakan suatu kekhususan yang Allah turunkan kepada manusia-manusia terpilih dari kalangan para nabi dan rasul dan tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lain selainnya. Baik. Kemudian adapun poin-poin atau komponen dalam Al-Quran sebagai kitab wahyu adalah poin yang pertama adalah konsep wahyu dalam Al-Quran. Nanti dalam bab ini wahyu dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana konsepnya. Yang pertama adalah konsep wahyu dalam Al-Quran. Konsep wahyu dalam Al-Quran adalah suatu hal yang transenden. Jadi cara berpikir hal-hal yang melampaui apa yang terlihat yang dapat ditemukan di alam semesta. Kemudian Al-Quran sebagai kitab tanzil atau Al-Quran sebagai kitab tanzil adalah lafaz dan makna yang terkandung di dalamnya dari Allah langsung dan bukan merupakan produk budaya Arab pada saat itu. Sebagaimana anggapan orang-orang liberal yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai produk budaya Arab pada saat itu. Oke, kemudian poin yang ketiga adalah tradisi sanad. Islam sangat berpegang pada sanad-sanad sehingga keaslian bacaan tetap terjaga seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka dengan menjaga tradisi sanad ini, maka akan menjadi wasilah menjaga ajaran-ajaran atau menjaga bacaan agar tetap terjaga seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah kitab yang otentik. Al-Quran merupakan kitab yang otentik atau keasliannya tetap terjaga hingga hari kiamat nanti. Al-Quran juga mampu menjawab tantangan-tantangan di segala zaman. Al-Quran bukan terikat pada zaman-zaman tertentu. Misalkan Al-Quran eh, berlaku hanya pada zaman Rasulullah, bukan. Akan tetapi Al-Quran mampu menjawab tantangan atau eh, apa namanya mampu menjawab tantangan-tantangan di segala zaman hingga akhir zaman.
Jadi seperti itu. Kemudian kita beralih ke asbabun an-nuzul. Hmm. Baik. Tentang asbabun nuzul. Imam Asyuti mengatakan asbabun nuzul adalah suatu ayat yang turun pada masa kejadiannya atau pada masa kenabian. Jadi kita dapat mengetahui dari definisi yang diungkapkan oleh Imam As-Suyuti bahwa ayat yang turun pada masa kejadiannya itu bisa disebut dengan asbabun nuzul atau penyebab dari turunnya ayat. Asbabun nuzul. Nah, kita masuk pada definisi. Secara bahasa, asbabun nuzul terdiri dari dua kata. An-nuzul, afwan, asbab dan an-nuzul. Dari dua kata. Asbab yang pertama dan yang kedua adalah an-nuzul. Jika disatukan menjadi asbabun an-nuzul, yaitu sebab turunnya suatu ayat. Adapun urgensi-urgensi atau bagaimana kita dapat mengetahui asbabun nuzul. Tujuan apa sih asbabun nuzul itu? Yang pertama adalah mengetahui bentuk suatu ayat. Apakah ayat itu muhkamat atau mutasyabihat. Yang kedua adalah mengetahui hukum suatu ayat. Hukum dari suatu ayat yang terkandung di dalamnya. Atau mengetahui kapan diturunkan suatu ayat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menentukan hukum, dengan kata lain dapat mengambil istimbat hukum dari suatu ayat tersebut. Contoh asbabun nuzul sebagaimana diungkapkan dalam hadis tentang asbabun nuzul bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Suatu ketika dua kabilah dari golongan Ansor mengadakan perjamuan yang disuguhi dengan minuman khamar atau minuman keras. Kemudian mereka minum khamar hingga mabuk sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Ketika mereka telah sadar dari mabuknya, maka sebagian mereka menyadari bekas luka yang ada di wajahnya, seraya berkata, sungguh saudaraku Fulan telah melukaiku. Seandainya ia berbelas kasihan, niscaya ia tidak akan melukaiku. Maka terbakarlah permusuhan di antara kedua kabilah tersebut karena luka yang mereka dapatkan. Kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Kemudian nasikh dan mansukh. Apa itu nasikh dan mansukh? Nasikh secara bahasa bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Menurut istilah, dalil atau ayat yang turun lebih akhir. Kemudian menghapuskan hukum ayat yang turun lebih awal. Adapun mansukh, ketika ada suatu dalil atau ayat yang turun lebih akhir dari dalil syar'i, yang sebelumnya membawa hukum yang berbeda daripada dalil yang turun lebih awal. Jadi seperti itu. Kemudian syarat-syarat nasikh dan mansukh. Syarat yang pertama adalah hukum yang dihapus adalah hukum syara. Yang kedua adalah dalil yang menghapus hukum yang lama itu harus hukum syara yang datang kemudian selepas hukum yang ingin dimansuhkan. Yang ketiga adalah perkara yang dimansuh tidak terikat pada masa-masa tertentu. Jika suatu hukum itu terkait pada masa-masa tertentu, maka hukum itu akan berakhir pada zaman itu atau pada masa saat itu. Kemudian bagaimana mengetahui adanya nasikh dan mansukh?
Yang pertama, di sini kami memaparkan tentang bagaimana cara mengetahui adanya nasih mansukh adalah dengan cara riwayat yang jelas dari Nabi ataupun para sahabat dari pengkajian daripada hadis-hadis. Kemudian adalah ijma atau konsensus umat terakhir yang berkompeten pada bidangnya. Dengan ini adalah para ulama-ulama yang berkompeten pada bidangnya. Kemudian riwayat sejarah yang valid atau riwayat sejarah yang benar, yang sahih dan telah disepakati oleh para ulama. Kemudian hikmah dari adanya nasih dan mansukh. Apa sih hikmah dari adanya nasih dan mansukh? Yang pertama adalah memelihara kepentingan hamba. Jadi menjaga hak-hak seorang hamba supaya menjadikan syariat Islam dan memudahkan dalam menjalankannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perkembangan syariat. Perkembangan syariat atau tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi masyarakat. Kemudian adalah cobaan. Hikmah adanya nasikh dan mansukh adalah cobaan bagi seorang hamba. Apakah mau mengikuti atau tidak. Kemudian menghendaki kebaikan. Bahwa di antara hikmah adanya nasikh dan mansukh adalah membawa hikmah. Bahwa hikmah adanya nasikh dan mansukh adalah bahwasanya syariat Islam adalah menghendaki kebaikan bagi setiap hamba. Jadi seperti itu hikmah dari adanya nasikh dan mansukh. Kemudian ayat muhkamat masuk pada pembahasan yang selanjutnya, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Apa sih ayat muhkamat dan mutasyabihat? Mari kita lihat. Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang memiliki arti yang pasti dan tidak samar-samar. Artinya pemahaman ayat muhkamat adalah pemahaman yang tidak meragukan. Berbanding dengan terbalik dengan ayat mutasyabihat. Jika ayat muhkamat adalah sesuatu yang jelas yang tidak meragukan, maka ayat mutasyabihat juga disebut sebagai ayat yang samar-samar. Biasanya ayat mutasyabihat sering berkaitan dengan sifat Allah, di mana kita tidak bisa memahami hal tersebut secara literal, secara tekstual, secara bahasa. Contoh ayat muhkamat, yakni dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Kemudian uh, contoh lagi, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah. Nah, ayat-ayat ini merupakan ayat yang jelas, yang tidak ada keraguan, yang tidak meragukan lagi, tidak ada samar-samar. Jadi secara jelas, secara gamblang diterangkan. Nah, contoh ayat mutasyabihat. Contoh dalam surat Al-Maidah. Di sini potongan ayatnya bal yadahu mabsutatani. Tetapi kedua tangan Allah tidak demikian. Tetapi kedua tangan Allah terbuka. Nah, ini menjadi sesuatu yang samar-samar. Apakah Allah memiliki tangan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Wa arsalnaka linnasi rusula. Fakafa billahi syahira. Summa kemudian wa in tusibhum ayat apa namanya? Ayat yang lain yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Fa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Qul kullu min indillah. Kemudian kita berlanjut kepada pembahasan yang selanjutnya. Amsal atau permisalan dalam Al-Quran. Permisalan dalam Al-Quran. Amsal Al-Quran adalah ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran yang memiliki gaya bahasa yang indah, di mana terbentuk persamaan yang terdapat dalam ayat Al-Quran tersebut, baik persamaannya jelas maupun tidak, sehingga kita dapat lebih mudah untuk meresapi dan memahami untuk dijadikan sebagai pelajaran. Kemudian, pengertian amsal menurut para ulama. Dalam hal ini, Imam As-Suyuti mengatakan amsal ialah menggambarkan sesuatu yang tersembunyi dengan yang nyata.
dan yang gaib dengan yang nampak. Adapun Rashid Ridho mengatakan amsal adalah kalimat yang digunakan untuk memberi kesan dan menggerakkan hati nurani. Kemudian Al-Qattani jelaskan, menonjolkan yang dimaksud dengan amsal adalah menonjolkan makna dalam bentuk perkataan yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap jiwa, baik berupa tashbih ataupun perkataan bebas, lepas bukan. Macam-macam amsal. Jadi, setelah mengetahui definisi daripada amsal tadi, maka kita berlanjut pada macam-macamnya. Apa sih macam-macam amsal? Yang pertama adalah amsal musarroha, atau yang bisa disebut yang di dalamnya dijelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Amsal seperti ini banyak ditemukan dalam Al-Quran. Sebagai contoh dalam surat Al-Baqarah 1:17 sampai 20. Kemudian amsal kaminah yaitu amsal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan lafaz tamsil atau permisalan, tetapi ia menunjukkan dengan makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Untuk amsal ini mereka mengajukan sejumlah contoh di antaranya surat Al-Baqarah ayat 68. Dan kemudian kita berlanjut pada materi yang terakhir, yakni Ijazul Quran atau mukjizat Al-Quran. Ijazul Quran berasal dari kata a'jaza yu'jizu ijazan yang berarti menjadikan sesuatu itu lemah atau melemahkan. Maka dari itu di antara konsep mukjizat adalah untuk melemahkan sesuatu pada zaman itu atau pada saat itu. Mukjizat juga dapat diartikan sebagai petunjuk dari Allah kepada manusia akan kebenaran para nabi-nabinya, para nabi dan rasul. Nah, kita dapat melihat mukjizat-mukjizat tersebut dari pada kisah nabi dan rasul. Di antara adalah pada zaman Nabi Isa terkenal dengan saat itu dalam dunia kedokteran. Nah, maka dengan untuk melemahkan pada saat itu eh, para yang terkenal pada saat itu adalah dunia kedokteran, maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Itu merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa atas izin Allah, atau dapat menyembuhkan penyakit kusta dengan izin Allah. Kemudian contoh lagi pada zaman Nabi Musa yang masyhur atau yang viral pada saat itu, yang trending pada saat itu adalah yang berkaitan dengan ilmu sihir. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan melemparkan tongkat, kemudian tongkat itu menjadi ular. Maka itu adalah bukti daripada i'jaz atau melemahkan, atau membuat tandingan. Jadi seperti itu. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad yang terkenal atau masyhur pada saat itu dalam bidang ilmu sastra. Ilmu sastra Arab pada zaman Rasulullah SAW merupakan ilmu yang nomor satu pada saat itu. Sehingga Allah menurunkan atau memberikan mukjizat kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quran sebagai tandingan. Dan di antara kemujizatan Al-Quran adalah tidak ada satupun yang dapat menandinginya, baik secara lafaz atau makna. Jadi seperti itu. Kemudian hikmah dari I'jazul Quran adalah pertama agar manusia lebih teratur dan menjadi lebih bermakna. Kemudian agar kita makin dekat dengan Al-Quran. Ketiga, agar kita mengerti isi daripada Al-Quran Al-Karim. Demikian yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukron wa toba yaumukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.